Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia tentunya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu kelanjutan dari materi pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai konsep limit fungsi. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari limit suatu fungsi, khususnya limit fungsi aljabar dengan menggunakan strategi atau metode. Baiklah, sebelum kita membahas materi ini, supaya kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan tentunya bermanfaat buat kita semua, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi jidni ilma, warjukni fahma, wa amalan makbula. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Di sini kita menggunakan strategi atau metode tertentu, di mana strategi yang akan kita gunakan di sini yaitu ada dua saja, yaitu dengan memfaktorkan dan kedua dengan menggunakan akar sekawan. Dan nanti yang lebih jauhnya dipelajari juga di matematika peminatan di kelas 12. Baiklah anak-anak sekalian, kalian harus tahu juga bahwa fungsi itu dapat terdefinisi pada X sama dengan C. Yang sudah kita bahas pada kurvanya, terdefinisi pada X sama dengan C artinya kurvanya itu tidak terputus atau yang disebut dengan continue, ya, berarti tidak terputus. Dan dapat juga tidak terdefinisi pada saat X sama dengan C. Berarti ini kurvanya terputus kalau tidak terdefinisikan. Atau yang disebut dengan discontinue pada X sama dengan C. Untuk itu nilai fungsi F pada X sama dengan C ini akan mempunyai bentuk tentu, tak terdefinisikan, atau bentuk tak tentu. Nah, bentuk tentu ini pada nilai limit fungsi, maka ini sudah selesai. Maka inilah sebagai nilai dari limit suatu fungsi untuk X mendekati C. Pada nilai tak terdefinisikan, kita sudah bahas yaitu yang bentuknya A per 0, ya, A-nya real. Nah, ini sudah kita bahas, ada dua kemungkinan, bisa tidak ada, atau bisa tak hingga, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apabila FC ini bentuk tak tentu, seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Nah, ini nanti di kelas 12 ya untuk ini. Tak hingga dikurangi tak hingga pangkat tak hingga. Yang kita bahas adalah sekarang bentuk tak tentu 0 per 0. Kenapa ini disebut bentuk tak tentu? Karena 0 per 0 itu bukan 1 ya. Tak hingga per tak hingga juga bukan 1. Nah, yang akan kita bahas ini. Nah, kalau kita menemukan bentuk tak tentu setelah disubstitusikan, karena limit fungsi itu selalu diawali dengan substitusi. Dan kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka kita harus menggunakan metode tertentu ya. Kalau kita gunakan metode atau strategi, maka yang akan kita gunakan adalah menggunakan memfaktorkan. Kalau ada bentuk akar, kita gunakan akar sekawan, ya. Yang sudah Bapak bicarakan barusan, bahwa sebagai langkah awal kita itu selalu mensubstitusikan X sama dengan C ke fungsi fx ya, sehingga diperoleh fc itu sama dengan L. Nah, kalau ini adalah nilainya tentu, maka selesailah limit fungsi itu. Jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu tadi,
maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi atau metode untuk memperoleh nilai tentu suatu limit. Itu yang pertama kita bahas dulu, menyelesaikan limit dengan memfaktorkan. Nah, itu ya. Kita lihat contoh saja karena di sini hanya membutuhkan contoh ya. Karena ini adalah strategi menyelesaikan limit fungsi ya. Di sini butuh contoh saja. Misalkan tentukan limit fungsi berikut. Nah, di sini ada bentuk seperti ini. Nomor 1. Limit X kuadrat dikurangi 6X tambah 8 per X dikurangi 4. Kalau kita substitusikan 4 ini ke fungsi ini, rumus fungsinya, itu 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 tambah 8 per 4 dikurangi 4 sama dengan, ini adalah 0 per 0 ya hasilnya, setelah disubstitusi seperti ini. Nah, ini tak tentu, maka kita selesaikan dengan memfaktorkan. Kalau di sininya adalah bentuk polinom, kalau di sini adalah berbentuk suku banyak ya. Kecuali kalau kita menemukan bentuk akar, maka kita menggunakan akar sekawan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang bentuknya A per 0. Nah, kalau A per 0 kan tidak harus memfaktorkan, tapi kita gunakan cara numerik, tabel, kalau A per 0. Nah, kalau 0 per A itu selesai, karena 0 per A itu adalah 0. Nah, inilah yang akan kita bahas untuk kali ini. Baiklah, akan Bapak selesaikan saja bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita memfaktorkan dulu bentuk polinomnya. Jadi kita tuliskan lagi di sini menjadi limit, lalu di sini kita faktorkan. Kalau di sininya X dikurangi 4, X mendekati 4, maka kita sudah pastikan bahwa faktornya itu adalah X dikurangi 4. Nah, ini faktornya. Nah, jadi kita mengambil dari sini. Kalau X mendekati 4, maka kita ambillah di sini salah satu faktornya X kurangi 4. Kenapa? Karena kalau 4 masuk ke sini, maka dia menjadi 0. Jadi 0 per 0. Nah, sedangkan di bawah sudah X kurangi 4 kan? Ya sudah selesai kalau yang bawah, karena penyebutnya sudah X kurangi 4. Nah, kalau yang atas tinggal lanjutkan. Lanjutkan di sini. Nah, cara memfaktorkannya sangat mudah untuk limit. Kita cukup melihat ujung saja. Ujungnya, kalau X kuadrat, maka di sini X kali X. Gitu ya. Lalu lihat ujungnya lagi, yang konstanta ini 8. Berarti ujungnya negatif 4 kali negatif 2. Sudah selesai memfaktorkannya. Jadi kita tidak perlu menyelidiki yang tengah ini, negatif 6X. Karena ini sudah 0 per 0. Itu sudah dipastikan akan negatif 6X. Silahkan dikalikan saja kalau tidak percaya. Maka ini tinggal coret. Ya, maka tinggallah limit X dikurang 2 ya. X dikurang 2. X-nya mendekati 4. Maka langsung substitusi lagi. 4 kurang 2. Kalau di sini sudah tidak menggunakan variabel, janganlah menggunakan limit. Ya. Jadi limit ini karena untuk X mendekati suatu nilai tertentu. Maka ini sudah ada nilainya. Jadi nilainya adalah 2. Nah, sudah selesai untuk yang pertama, yaitu memfaktorkan. Kemudian untuk berikutnya, di sini juga ada limit X. Kita misalkan, kita lihat dulu ya, supaya jelas. Maaf ya, bentar. Sudahlah. Di sini kalau kita substitusikan, ini juga adalah 0 per 0. Ini sudah disubstitusikan. X-nya mendekati negatif 2, masukkan sini negatif 2, di sini negatif 2, X-nya ganti ya, ganti negatif 2, maka ini nilainya 0 per 0, ini tak tentu. Maka, karena ini adalah bentuk polinom, kita faktorkan. Kita lihat,
bagaimana memfaktorkannya? Ini menjadi limit X-nya mendekati negatif 2. Maka faktornya sangat mudah sekali, sudah ada di sini. Nah, ini. Jadi kalau di sana mendekati negatif 2, maka di sini tambah 2. Nah, ini faktornya. Ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Kenapa kok ini? Silahkan masukkan negatif 2 tambah 2, 0. Negatif 2 tambah 2, 0. Maka ini yang menyebabkan 0 per 0-nya itu, yang ini. Berarti tinggal kita di sebelah kanan, faktor berikutnya. Gitu kan ya. Nah, kita lihat yang atas. Kalau di sini adalah X pangkat 4, kita tidak bisa langsung seperti halnya yang ini. Yang ini bisa. Kalau X kuadrat, maka kita tulis X. Karena X kali X kan X kuadrat. Ujungnya negatif 4, maka di sini adalah negatif 2. Itu kan boleh kalau X kuadrat. Dan kita tahu bahwa kalau X kuadrat kurang 4 adalah perkalian bentuk seperti ini faktornya ya. Ditambah, di sini dikurang. Nah, kalau ada pangkat lebih dari 2, akan lebih mudahnya kita menggunakan apa? Metode Horner. Mungkin masih ingat ya sama matematika peminatan. Anda belajar metode Horner atau bagan Horner. Nah, kalau di sana kita mempunyai faktornya adalah X tambah 2, berarti kita tuliskan faktor pengalinya negatif 2. Itu kan ya, ngambil dari sini saja boleh, negatif 2. Lalu kita menuliskan di sini koefisiennya. Koefisiennya X pangkat 4. Kalau X pangkat 4 itu koefisiennya berapa? 1, ya kan? Nah, X pangkat 4. Lalu X pangkat 3-nya ada? Tidak ada, berarti 0. X pangkat 2-nya tidak ada kan? 0. X pangkat 1 ada? Ada nih. X pangkat 1, 6. Ya. Koefisiennya 6. Nah, ini X pangkat 0. Berarti ini konstanta negatif 4. Nah, ini dengan bagan Horner. Nah, kita simpan di sini 1. Ini 1 ya. Lalu kalikan negatif 2. Nah, ini kalikan. Kali 1 negatif 2. Lalu jumlahkan. Negatif 2 kalikan 4 ya. Nah, ini kalikan di sini ya, kalikan. Simpan di sini 4. Lalu dijumlahkan. Sini jumlah ke bawah ya, dijumlahkan ini 4. Nah, lalu negatif 2 dengan 4 ini yang ini nih ya. Ini kalikan ke sini 4 jadi negatif 8. Simpan di sini. Nah, lalu jumlahkan negatif 2. Nah, negatif 2 ini kalikan dengan negatif 2. Di sini faktor pengalinya. Ini berapa? 4. Nah, kalau itu merupakan faktor di sini harus 0. Jadi sisanya ini harus 0. Kemudian kita tulis mulai dari konstanta, lalu X, ya, lalu X kuadrat, bertahap ya, X pangkat 3, gitu kan. Nah, sini koefisiennya 1, kita tulis di sini 1, lalu sini negatif 2. Tulis di sini, dikurangi 2x kuadrat. Ini plus 4 ya, berarti ditambah 4 di sini. Sini kurang 2. Maka ini adalah faktornya. Ya, jadi faktornya dari sini kita simpan di sini. Nah, kita bawa ke sana. Jadi X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat, lalu ditambah 4x, ya, tambah 4x dikurang 2. Nah, ini faktornya. Nah, di sini yang menyebabkan 0 per 0-nya adalah ini, jadi kita coret, maka dia hilang, gitu ya. Maka tinggallah limit, nah yang ini, X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 2 dibagi x kurang 2. X-nya mendekati negatif 2. Nah, begitu. Nah, tinggal kita masukkan. Kalau disubstitusikan, tidak usah, jangan menggunakan limit. Nah, karena ini sudah nilainya.
Masukkan ini, ganti X-nya negatif 2, ini juga ganti negatif 2. Dikurangi 2 kali negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2. Nah, ini ganti negatif 2. Dikurang 2. Gitu ya. Nah, di sini nah, ini negatif 2 juga, ini ganti. Ini negatif 2 kurang 2. Nah, kita cari nilainya. Ini berapa? Negatif pangkat 3 negatif. Ini negatif 8. Ya. Ini berapa? 4. 4. Ya, negatif 2 kuadrat, 4. Kali negatif 2, jadi negatif 8. Ya. Ini juga negatif 8. Ya. Kurang 2 dibagi negatif 4. Nah, ini berapa nih? Negatif 26. Ya. Ini negatif 26 dibagi negatif 4. Berarti berapa? 6. Jawabnya 6. Ya. Sisanya negatif 2, berarti 6,5. Gitu ya. Nah, ini. Jadi 6,5. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini kita mempunyai sifat yang bentuk seperti ini. Nah, kita lihat ada sifat apa yang pernah Anda temukan dulu. Nah, ini seperti ini. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu sama dengan A dikurangi B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Nah, ini kalau dikalikan menghasilkan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Kemudian, kalau di sininya tambah, ya, maka di sininya dikurangi, ya. A dikurangi B, A kuadrat, dikurangi AB, ditambah B kuadrat, gitu ya. Kemudian, maaf, ini dikurangi ya. Ini dikurangi, ya. Salah nulis ya. Mohon diganti, diperhatikan ini dikurangi. Bapak nggak bisa merevisi di sini, ya. Silahkan saja ini dikurangi B kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat ini, kita akan menyelesaikan limit fungsi seperti ini. Ini adalah tak tentu ya kalau disubstitusikan. Jadi nilainya adalah 0/0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba kita lihat. Ini bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Limit X-nya mendekati 1. Nah, kalau di sini A, ya, 3X dikurangi 1 itu adalah sebagai A. Dan X ditambah 1 itu adalah sebagai B. Maka bisa kita menyelesaikannya menjadi ditulis di sini. Ya, kita tuliskan di sini ya. Maka menjadi A-nya kita tulis menjadi 3X dikurangi 1. Nah, ini A ya. Sebagai A dikurangi dan B-nya ini X ditambah 1. Nah, ini adalah A dikurangi B. Nah, untuk yang ini ya, A dikurangi B. Jadi kita ambil ini A, ini B. Lalu kita kalikan. Di sini rumusnya A kuadrat, berarti di sininya adalah 3X kurang 1 kuadrat, ya. Lalu ditambah A kali B. Ini A-nya kan, ini A, ini B kan. Jika kita kalikan 3X kurang 1 kali X tambah 1. Nah, ini B-nya nih. Tambah 1. A, ini B. Lalu ditambah, ini nih, B kuadrat. Jadi ini B-nya kan ya, ini B. X tambah 1 kuadrat. X ditambah 1 kuadrat. Nah, gitu ya. Lalu dibagi. Nah, yang bawah biarkan saja di penyebut. X pangkat 3 dikurang 1 dulu. Maka ini menjadi sama dengan limit
Nah, ini limit. Ini pecah lagi, 3x dikurangi x berapa? 2x ya, menjadi 2x. Lalu negatif 1 dikurangi 1 adalah ini kurangi 2 ya. Jadi ini adalah menjadi 2x dikurang 2. Nah, yang ini ya, 3x kurang x, 2x, negatif 1 kurang 1 itu negatif 2. Yang ini kita biarkan saja. Kita tulis lagi saja yang ini. 3x dikurangi 1 kuadrat ditambah, ini biarkan saja, tidak usah dikalikan, x tambah 1, ini ditambah x tambah 1 kuadrat, nah dibagi x pangkat 3 kurang 1. X-nya mendekati 1 ya, jangan salah. Nah, di sini sudah mempunyai faktor, yaitu faktornya adalah ini, X kurang 1, ambil, ini diganti. Maka ini kita beri faktor, karena sudah bisa difaktorkan. X mendekati 1. Berarti sini kita gunakan faktor X dikurang 1. Nah, begitu. Ya. Nah, di sini juga sama, ini X kurang 1. Kenapa ini faktornya? Karena di sini mengambil 1 ya, X mendekati 1. Nah, berarti yang ini, karena di sini 2X kurangi 2, maka keluar 2 di sini. Nah, begitu ya. Jadi di sini ngambil 2 di sini. Nah, ini nanti dicari ini. Faktor ini apa nih? Nah, begitu. Ini apa di sini ya. Nah, lalu untuk yang ini biarkan saja. Kita menulisnya saja di sini. 3x dikurangi 1 kuadrat ditambah 3x dikurangi 3x dikurangi 1 kali x ditambah 1 ditambah x ditambah 1 kuadrat. Nah, ini ya. Nah, berarti kita akan mencari ini. Nah, kita gunakan saja ya Bagan-Horner. Nah, di sini saja kita gunakan Bagan-Horner. Itu faktor pengalinya apa? 1. Faktor pengalinya 1. Nah, untuk yang ini ya. Yang ini X pangkat 3 kurangi 1. Jadi, apa namanya? Polinomnya cukup banyaknya X pangkat 3, ini yang ini. Yang ini ya. Nah, ini yang ini X pangkat 3 kurangi 1. Koefisiennya apa? X pangkat 3, koefisiennya 1. X pangkat 2-nya nggak ada. X pangkat 1-nya nggak ada. Dan lalu konstanta. Nah, ini faktor pengalinya 1. Tulis 1. Dikalikan ke sini, kalikan. Simpan di sini, lalu jumlahkan. Kalikan lagi dengan 1, simpan di sini, lalu jumlahkan. Kalikan lagi dengan 1, simpan di sini. Nah, di sini ya. Maka ini adalah 0. Jadi, di sini adalah ini konstanta, lalu di sini X, lalu di sini X kuadrat. Koefisiennya ini 1, lalu ini 1, berarti ditambah, lalu ini plus 1. Nah, gitu ya. Jadi inilah faktor yang lain. Jadi kita tulis di sini di bawah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, maka yang menyebabkan 0 per 0-nya ini sudah bisa kita coret. Nah, ini penyakitnya nih, harus dihilangkan. Nah, ini. Kalau ini sudah hilang, maka kita tuliskan lagi di bawah berikutnya. Ya. Jadi, limit. Nah, 2-nya tidak hilang tadi ya. Jadi, 2 kali, nah saya lupa lagi. Di sininya adalah 3x kurangi 1 kuadrat dengan x tambah 1. 3x dikurangi 1 kuadrat, lalu ditambah di sini apa? 3x
kurangi 1, lalu X tambah 1, lalu ditambah X tambah 1 kuadrat. Nah, ini ya sebelah kanan. Lalu dibagi X kuadrat ditambah X tambah 1. Nah, yang ini ya. Nah, kita lihat. Nah, yang ini. Jadi ini ya, 3x kurang 1 kuadrat tambah 3x kurang 1 kali x tambah 1, lalu di sini x tambah 1 kuadrat. Jadi yang ini kita tulis ulang, sudah dicoret penyakitnya. Nah, jadi x-nya itu adalah mendekati berapa tadi? Mendekati 1 ya. Nah, mendekati 1 ya. Ini. Kemudian kita substitusi sekarang. Jadi terakhir itu selalu disubstitusi. Sekarang kita substitusikan, nilainya masukkan 1 di sini. Maka jadi 3 kali 1 kurang 1 kuadrat. Masukkan lagi di sini 3 kali 1 kurang 1. Masukkan lagi di sini 1 tambah 1. Masukkan lagi 1 di sini ya, X-nya ganti oleh 1 ya. 1 tambah 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu dibagi 1 kuadrat tambah 1 tambah 1. Jadi ini ganti 1 juga. Nah, kita hitung nilainya berapa. Ini 3 kurang 1 berapa? 2. Berarti ini 2 kuadrat 4 ya. 4. Ini berapa? 2. Ini kali 2. Ini juga 4. 4. Ini 1 tambah 1, 2. Kuadratkan jadi 4 juga. Nah, seperti itu. Maka ini adalah berapa? 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi, ini berapa? 4 tambah 4 tambah 4, 12 kali 2. Jadi 24 per 3. Maka nilainya adalah 8. Nah, itu limit fungsi tersebut. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi untuk soal seperti ini. Ini kita lihat di sini ada bentuk akar. Ini kita tidak menggunakan akar sekawan ya. Ini juga 0 per 0 ya, tak tentu. Ini kita cari pemisalan. Jadi kita misalkan boleh dengan variabel lain ya. Kita ganti misalkan Y itu sama dengan maksud saya kita ganti X ya. Kita ganti X ini dengan variabel lain yang pangkatnya adalah kelipatan persekutuan dari 5, 3, dan 15. 5, 3, 15. Berarti di sini pangkat 15. Jadi, Y pangkat 15 ini itu kita ganti dengan X. Atau Bapak tulis begini saja. Maaf ya, X sama dengan Y pangkat 15. Nah, kita ganti. Maksudnya apa? Ya, atau kalau begitu, Bapak hapus dulu saja ya. Maaf ya, kita hapus saja dulu. Kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus sajalah. Nah, begini saja ya. Sebentar ya. Nah, begini. Hilangkan bentuk akar dengan mengganti X sama dengan Y pangkat 15. Jadi bentuk akar ini kita hilangkan dengan mengganti X ke Y pangkat 15. Gitu ya. Supaya tidak ada bentuk akar. Kemudian, untuk X mendekati 1, kan di sini X mendekati 1 ya pada limitnya. Berarti Y pangkat 15 ini mendekati 1 juga. Berarti Y pangkat 15 ini mendekati 1. Karena X-nya mendekati 1. Nah, kalau Y pangkat 15 mendekati 1, berarti Y-nya berapa? Berarti 1 kan? 1 pangkat 15 adalah 1. Jadi Y-nya juga mendekati 1. Maka Y ini mendekati 1. Nah, jadi kita akan mengganti Y
X ini dengan Y pangkat 15, maka diubah menjadi seperti ini. Limit akar pangkat 5 dari Y pangkat 15. Nah, X-nya diganti. Dikurangi akar pangkat 3 dari Y pangkat 15. Nah, gitu. Dibagi 1 dikurangi akar pangkat 15 dari Y pangkat 15. X-nya, nah di sini Y-nya ya ganti oleh Y ini. Y mendekati 1. Di sini Y sudah ganti Y-nya. Ya, karena disesuaikan dengan bentuk tadi ya. Nah, sekarang bentuk akar ini hilang. 15 dibagi 5 kan? 15 bagi 5 berapa? 3. Maka menjadi Y pangkat 3. Nah, bentuk akarnya hilang. Jadi seperti itu. Ini 15 dibagi 3. 15 bagi 3 berapa? Yang ini yang sebelah kanan 5. Jadi Y pangkat 5. Dibagi 1 dikurangi. Nah, ini 15 bagi 15, 1 ya. Jadi ini jadi Y pangkat 1. Nah, begitu. Y-nya mendekati 1. Nah, jadilah kita sekarang akan mempunyai limit dengan cara memfaktorkan. Faktornya berapa? Jangan di sinilah, di sini saja ya. Di sini saja. Jadi limit faktornya apa? Karena Y-nya mendekati 1, maka ambillah faktor Y dikurang 1. Nah, seperti itu ya. Y kurang 1. Jadi faktornya disediakan kalau limit itu enak. Nah, ambil dari sini. Nah, karena di sini 1 kurang Y, terbalik kan, tinggal tambah negatif di sini. Kan? Nah, karena di sini mendekati 1, jadi Y kurang 1. Jadi ini negatif Y, negatif kali negatif kan 1. Jadi 1 kurang Y yang ini. Nah, kalau yang atas, ini ya harus kita menggunakan apa? Cari faktor lain dengan bagan Horner. Nah, kita cari dengan bagan Horner. Ya, kita cari faktor pengalihnya berapa? 1. Ya, kita ambil faktor pengalihnya 1. Lalu di sini harus disusun dulu Y pangkat 5. Kalau disusun mulai dari negatif Y pangkat 5 ya kan. Lalu pangkat 4-nya ada? Nggak ada. Pangkat 4-nya nggak ada. Pangkat 3-nya nggak ada. Ada nih ya. Ada 1 ya. Pangkat 3-nya ada 1. Pangkat 2 yang nggak ada. Pangkat 2 nggak ada. Pangkat 1 nggak ada. Ya. Sudah. Ini nggak ada nih. Nah, jadi kalau kita buat koefisiennya, itu negatif Y pangkat 5 ada di sini. Lalu pangkat 4 nggak ada. Di pangkat 3 ada ya. Pangkat 3. Pangkat 2 nggak ada. Pangkat 1 nggak ada. Y pangkat 1. Konstanta pun nggak ada. Jadi kita tuliskan koefisiennya negatif 1, 0, 1, 0, 0, 0 gitu kan. Nah, kita tulis di bawah negatif 1, 1 kali negatif 1, negatif 1 simpan di sini, jumlahkan ini ke bawah dijumlah ya, ke bawah. Jumlahkan, simpan di sini, kalikan dengan 1 di sini, kalikan, simpan di sini. Nah, jumlahkan, ini berapa? 0. Kalikan 0. Jumlahkan 0. Kalikan lagi 0. Jumlahkan 0. Kalikan lagi dengan 1. Sini 0. Kayak ini 0. Terakhir di sini ya. Nah, maka ini penyelesaiannya adalah 0 ditambah, ini ada 0x gitu kan. Ditambah 0x kuadrat gitu kan. Ditambah ya. Jadi, tambah, ini dikurangi. Nah, di sini kan kuadrat berarti sini 3 nih. Pangkat 3. Aduh, kurang ya. Jadi kalau kita susun di sini saja. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi negatif X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3. Nah, di sininya 0 semuanya nggak ada. Nah, jadi 1
salah satu faktornya adalah yang ini, ya. Karena ini 0. Ini 0, lalu X pangkat 1 di sini, X pangkat 2 di sini, X pangkat 3 di sini, X pangkat 4. Ini koefisiennya di sini. Maka di sini adalah faktornya adalah X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3. Nah, jadi ini faktornya di sini ya. Nah, tinggal kita coret saja. Ini yang menyebabkan 0 per 0 nih. Nah, ini yang menyebabkan 0 per 0-nya. Nah, sekarang bagaimana nih 1? Masukkan ke sini 1. Jadi, kalau sudah disubstitusi, maka kita tidak perlu lagi menggunakan limit. 1 masukkan, jadi dikurangi 1 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3 per, nah ini negatif 1. Ini jangan salah, ini negatif nih, negatif 1. Gitu ya. Nah, jadi ini berapa nih? Negatif 1 pangkat 4, 1 dikurangi, nah ini negatif 1. Nah, berarti ini jawabnya adalah 0. 1 kurang 1. Jadi jawabnya adalah 0 per negatif 1. Jadi itu adalah 0 ya, jawabnya itu. Nah, jadi ini jawabnya adalah 0. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita menggunakan pemisalan ya untuk soal yang ini dan bagan Horner. Baik, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita substitusikan, ini adalah 1 per 3 dikurangi 3 berapa? Kalau disubstitusi, ini menjadi 1 per 0. Dikurangi 6 per 0. Nah, ini kita tidak usah menggunakan tabel ya, cara numerik. Tapi langsung saja kita kali silang, maka ini menjadi limit. Nah, ini kali silang ya, 1 kali X kuadrat. X kuadrat dikurangi 9, ya. Ini 1 kali X kuadrat dikurangi 9. Lalu dikurangi 6 kali X dikurangi 3. Ya, ini 6 kali X kuadrat 3. Lalu penyebutnya kita kalikan menjadi X dikurangi 3 kali X kuadrat dikurangi 9. Nah, X-nya mendekati berapa? X-nya mendekati 3. Nah, kita uraikan ini menjadi limit. Ya, limit X kuadrat dikurangi 9 dikurangi 6 kali X. Nah, ini jadi disusun X kuadrat kurang 6X. Nah, ini negatif 6 kali X ya. Lalu negatif 6 kali negatif 3, yang ini kalikan jadi negatif positif 18. Nah, positif 18 yang ini kali dikurangi 9. Jadi ditambah 9. Ya, tambah 9. Jadi ini dikurangi 9, ini ditambah 18. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Maka di bawah adalah jadi X dikurangi 3. Biarkan, jangan dikalikan ya. Kuadrat kurang 9. Nah, X-nya mendekati 3. Nah, tinggal kita faktorkan. Faktornya sudah tersedia, yaitu apa? Ambil dari sini. X mendekati 3, ya berarti kita ambil X kurang 3. Nah, ini. Gitu ya. Sini. Nah, ini sudah ada ya, X kurang 3. Nah, ini sudah ada, tinggal mencoret saja. Sudah ada nih. X kuadrat kurang 9. Nah, tinggal yang ini, satu lagi nih, belum. Nah, jadi karena ini pangkat 2, boleh langsung. X kuadrat berarti X kali X. Tulis saja X ini. Ini 9. Ini negatif 3 kali negatif 3 kan. Ya. Jadi ini adalah X kurangi 3, sini X kurang 3 gitu ya. Jadi X mendekati 3. Nah, berarti ini coret 1, coret 1. Ya. Nah, tapi
Kalau ini coret, maka masukkan lagi masih 0 per 0 kan? Coba masukkan 3, kurangi 3, 0. 3 kuadrat, 9, 0. Berarti kita masih butuh memfaktorkan lagi. Faktorkan lagi, karena masih 0 per 0. Nah, gitu. Berarti yang ini faktorkan nih, X kuadrat. Jadi, X kurang 3 di sini ya. Nah, gitu. Karena X-nya mendekati 3. Berarti di sini X tambah 3. Nah, gitu. Ini sudah coret, kita coret ya. Nah, yang di atas itu ada 1 di sini ya. Jangan lupa ini 1. Jadi 1 per, nah gitu. Jadi masuk di sini. 3-nya masukkan di sini. Itu kalau sudah diganti jangan pakai limit. 1 tambah 3. Sudah, nggak usah pakai limit. Jadi 1 per 4. Jawabnya itu ya. Kalau masih ditulis 1 per X tambah 3, harus menuliskan limit. Kalau sudah disubstitusikan, nggak usah menggunakan limit. Jadi jawabnya ini adalah 1 per 4. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan limit fungsi ya, ini dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan gitu ya. Nah, supaya lebih mudahnya lagi, kita ingat kembali bentuk sekawan dari bentuk akar waktu kelas 10. Kita lihat. Akar X dikurangi A. Sekawannya adalah akar X tambah A. Kenapa? Karena kalau dikalikan, ini akan menjadi bilangan rasional. Akar X dikurangi A kali akar X tambah A, itu hasilnya adalah X dikurangi A kuadrat. Kan? Nah, ini waktu kelas 10, waktu merasionalkan penyebut suatu pecahan, ya, merasionalkan bentuk akar dari suatu pecahan. Ya. Sekarang ini A dikurangi akar X, berarti A tambah akar X. Jadi di sini berubah lawannya ya, jadi lawannya dikurangi ini jadi tambah. Ini dikurangi jadi tambah. Nah, kemudian yang ini dikurangi jadi tambah kan. Ini sekawannya. Kalau dikalikan dia jadi bilangan rasional. Nah, ini juga ini di dalam tanda akar itu tidak berubah tandanya, tapi yang ada di luar tanda akar yang berubah. Kurangi A, maka ini tambah A. Ingat ya, yang di luar tanda akar yang berubah tanda itu. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Kalau di sini dikurangi, maka ini jadi tambah. Yang di dalam akar itu tidak berubah tandanya. Dan yang ini, nah ini perlu diubah dulu ya menjadi 2 suku. Ini ada 3 suku kan, akar X dikurangi A dikurangi P, ubah dulu jadi 2 suku. Dan sekawannya adalah memang begini. Untuk mempermudah harus menjadi 2 suku. Nanti kita bahas. Kemudian kita lihat yang ini juga sama ya. Jadi seperti ini. Kalau dikurangi ini jadi tambah. Kalau ini tambah P maka dikurangi P. Nah, lihat ini yang bentuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X dikurangi A itu sekawan dari, nah ini berhubungan dengan yang tadi yang sudah Bapak bahas, yang A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Ini sama ya, cuman dalam akar. Nah, lebih jauhnya kita akan lihat penguraiannya seperti ini ya. Nah, kita lihat catatan ini. Nah, ini X, akar X. Nah, sebentar supaya lebih jelas ya. Nah, ini akar X dikurangi A dikurangi P, ini diubah dulu menjadi 2 suku. Nah, jadi akar X dikurangi dalam kurung. Yang tadinya di sini dikurangi, maka ini jadi tambah. Kenapa? Karena kalau di sini dikurangi, maka kalikan tandanya. Negatif kali A, itu negatif A. Negatif kali positif P, itu negatif P, gitu kan. Ya, kalikan tandanya, maka ini jadi begini. Nah, kalau sudah begini, maka akar sekawannya itu yang berubah tanda yang ini, ya kan? Jadi kurang jadi tambah. Nah, ini. Maka sekawannya itu menjadi berubah tanda semua. Berubah tandanya. Ditambah, ditambahkan gitu kan. Asalnya begini.
Nah, seperti ini. Nah, kalau setelah diubah begini, itu mudah untuk mengalihkannya. Kalau dikalikan, dia menjadi bentuk rasional. Kita lihat lagi untuk berikutnya. Sebentar. Nah, berikutnya ini. Nah, ini juga sama. Jadi, tandanya dikurangi A, ya kan? Nah, ini tambah jadi kurang, karena nanti negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi, ini harus dibagi jadi dua suku. Akar X dengan A kurang P. Jadi, pakai kurung di sininya ya. Nah, harus begitu untuk mempermudah dalam pengalihan. Maka akar sekawannya itu yang berubah tanda yang ini. Dikurangi, jadi ditambah. Gitu ya. Maka ini berubah tanda, dikurangi A, jadi tambah A, ya kan? Tambah P, jadi kurangi P, gitu. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, yang ini. Ini adalah, kalau kita kalikan tadi sudah Bapak katakan, kenapa ini adalah akar sekawan dari ini, kalau dikalikan dia menjadi rasional. Nah, seperti ini kan. Nah, sudah waktu kelas 10 ya, kalikan seperti ini. Nah, yang ini yang tadi sudah diulas. Nah, kita lihat. Akar pangkat 3 dari X dikurangi A kali akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah A kali akar pangkat 3 dari X ditambah A kuadrat. Kalau dikalikan dia akan menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3. Nah, jadilah rasional. Silakan kalikan satu-satu. Dikalikan ke sini itu adalah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah ini, yang ini. Lihat ujungnya. Negatif A dikali A kuadrat adalah ini. Nah, ujung-ujungnya. Nah, yang tengahnya hilang, itu kalikan satu-satu, kalikan ke sini. Dikalikan terus satu-satu, ya. Nanti akan hilang. Maka tinggal tersisa yang ini. Nah, jadilah dia bentuk rasional. X dikurangi A pangkat 3. Gitu ya. Nah, kalau kita ulas yang tadi sudah kita bahas. Tadi itu A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 kalau tadi. Berarti di sini A, di sini B. Tadi sudah ya kita bahas soal yang menggunakan sifat A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Sudah. Ini adalah A dikurangi B kali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadratnya. Yang tadi itu ya. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk akar. Nah, seperti ini. Baiklah, supaya mudahnya kita berikan contohnya ya. Kita lihat contoh seperti ini. Tentukan limit fungsi berikut. Nah, ini seperti ini. Ini masih mudah, jadi kita selesaikan. Kalau disubstitusi, ya kita ingat bahwa ini harus substitusi dulu. Kalau disubstitusi, maka ini ganti oleh 3, maka menjadi akar 6. Jadi akar 6 dikurangi akar 6 adalah 0 ya, 0. Jadi kalau disubstitusi lagi ini 0 per 0, maka ini bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus kalikan dengan akar sekawan, yaitu akar sekawannya mengambil dari yang bentuk akar. Nah, kita tulis di sini X dikurangi 3, berarti ini kalikan akar 2X. Nah, kalau di sini dikurangi, maka ditambah akar 6 dibagi akar 2X ditambah akar 6. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kali 1 kan, ini 1. Jadi akar sekawannya harus bentuknya seperti ini, yaitu 1 ini. Jadi tetap ya, tidak mengubah bentuk semula di sini. Nah, sekarang kita kalikan. Maka ini sama dengan limit. Nah, karena ini hanya berbeda tanda saja, maka kita kalikan. Akar 2X kali akar 2X itu adalah 2X kan. Nah, itu kan. Akar 6-nya dengan akar 6 itu adalah 6. Nah, jadi seperti ini. Jadi 2X dikurangi 6. Nah, sedangkan yang bawah itu jangan diubah, biarkan saja, ditulis ulang. Ya, jangan lupa ditulis ulang, jangan dikalikan.
Kita tulis. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi X kurangi 3 kali akar 2X tambah akar 6. Di sini tulisnya. Jadi yang ini ya, 2X, ini 6. X-nya mendekati 3. Nah, kemudian di sini ada bentuk suku banyak ya. Jadi kita faktorkan. Nah, faktornya apa? Yang sudah Bapak terangkan tadi, ambil dari sini. 3 berarti faktornya adalah X kurang 3. Sini. Kalau yang bawah sudah ada ya, ini faktornya. Sudah ada. Nah, kita kembali ke atas sini. Karena di sini 2X kurangi 6, sedangkan di sini X, berarti 2 di sininya. Maka 2 kali X, 2X. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Sini. Nah, yang ini kita tulis ulang. Itu akar 2X tambah akar 6. Nah, gitu ya. Ini X-nya mendekati 3. Gitu. Nah, sekarang ini penyebab 0 per 0, coret. Jadilah 2 per, nah, kalau langsung substitusi boleh. Tapi jangan menggunakan limit. Nah, berarti kita nulis begini. 2 kali 3. Nah, ini sudah substitusi. Jangan menggunakan limit. Tapi kalau masih ada variabel, harus menggunakan limit. Kalau masih menuliskan akar 2X, gitu ya. Kalau ini sudah substitusi, tidak usah. Jadi 2 per akar 6 ditambah akar 6. Kan? Ini akar 6, ini akar 6. Nah, jadi akar 6 tambah akar 6, 2 akar 6. Jadi 2 per 2 akar 6. Nah, gitu ya. Jadi 2 per 2 akar 6. Jadi coret 2-nya, jadi 1 per akar 6. Nah, ya, sebentar. Sini ya. Nah, jadi 2 per 2 akar 6 tadi ya. Ini menjadi 1 per akar 6, gitu kan? Nah, waktu kelas 10 pernah merasionalkan penyebut. Jadi akar 6 per akar 6 kalikan ya. Jadi di atas akar 6, di bawah 6. Nah, jadi hasilnya adalah seperti itu ya. Jadi double ya di sini ya, salah. Ya, baiklah. Jadi jawabnya yang ini ya, kita hapus saja sini. Jadi akar 6 per 6 jawabnya ya. Kita hapus saja dulu ini. Nah, untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang untuk nomor 2 berikutnya. Untuk nomor 2 itu ada bentuk akarnya berada di bawah ya. Jadi kita mencari akar sekawan dari penyebut ini. Kalau disubstitusikan, ini hasilnya adalah 0 per 0. Kita substitusikan, ini 0 per 0. Maka ini kalikan dengan akar sekawannya dari mana? Dari sini. Akar 2 dikurangi X ditambah akar 2X tambah 5. Nah, sini. Dibagi akar 2 dikurangi X ditambah akar 2X tambah 5. Nah, ini. Jadi ngambil dari sini. Jadi yang di dalam akar tidak berubah. Tetap tandanya ya. Ini juga 2X tambah 5 tetap. Ini 2X tambah 5. Jadi yang di luar tanda akar. Nah, ini. Pada pembilang ini dibiarkan saja. Kita tidak usah menuliskan, menguraikan ya. Biarkan ini. Jadi seperti ini saja. Biarkan. Lalu yang ini 2 dikurangi X ditambah 2X ditambah 5 dibiarkan ya, kalikan. Karena penyebutnya ada di bawah ya, di bentuk akarnya ada di penyebut ya. Jadi ini kalikan akar 2X dengan akar 2X, akar 2 dikurangi X
kali akar 2 dikurangi X, jadi tinggallah 2 kurangi X, akarnya hilang kan. Nah, lalu yang ini, nah ini kita kalikan lagi ke sini. Ini adalah dikurangi 2X tambah 5. Jangan lupa pakai kurung. Kalau tidak pakai kurung nanti salah hasilnya. Jadi 2X tambah 5, 2X tambah 5 ya. Ini pakai kurung, jangan lupa. Nah, kita sederhanakan lagi. Maka ini menjadi limit X kuadrat. Nah, ini capek nulisnya ya. Harus nulis terus. Seperti ini. Akar dari 2 dikurangi X ditambah akar 2X ditambah 5. Nah, yang bawahnya kita sederhanakan. Nah, ini 2 dikurangi X, kurangi 2X, kurangi 5, gitu kan? Tanda kurungnya berubah, jadi ini jadi negatif 3X. Nah, ini kan? Negatif 5, negatif kali positif itu kan negatif. Jadi 2 dikurangi 5 ya. Jadi 2 dikurangi X. Maaf, ini mungkin ada yang salah nih. Wah, ini ada kesalahan soal nih. Ini bukan 0 per 0 ya. 1, aduh, nih. Negatif 1, betul. Oh, ini nih. Negatif 1, nanti sebentar ya. Negatif 1, iya betul ya. Betul. Ini 2 dikurangi X. 2 dikurangi X. 2X tambah 5. Ya betul. 2 dikurangi X, dikurangi 2X tambah 5 ya. Ini sudah betul. Ini jadi negatif 3X. Ini 2, oh ya betul. 2 dikurangi 5 ya, 3 ya, betul. Iya, betul. 2 dikurangi 5 ya kan? Ya, begini. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan. Faktornya mudah sekali karena sudah disediakan, yaitu X. Ini negatif 1, maka ini tambah 1. Nah, ini faktornya. Di sini. Sini X tambah 1. Nah, begitu. Kita lihat faktor dari sini kan. Nah, faktor dari X kuadrat kurangi 5X kurangi 6 berarti X tambah 1 kali. Kalau di sini X kuadrat, maka di sini X. Lihat ujungnya saja. Kalau di sini negatif 6, ini negatif 6, berarti di sini kurang 6. Karena 1 kali negatif 6. Jadi yang ini, ujungnya saja cukup. X kali X kuadrat. Nggak usah lihat tengahnya, nggak usah. Karena di sini limit ya. Lalu yang ini negatif 3X kurangi 3. Sedangkan ini faktornya tambah 1. Negatif 3X. Berarti X kali negatif 3 di sininya. Nah, negatif 3 kali X adalah negatif 3X. Negatif 3 kali 1 adalah negatif 3. Nah, yang bawah sudah selesai. Nah, tinggal kita menulis ulang yang sebelah kanan ini, yaitu akar 2 dikurangi X ditambah akar 2X ditambah 5. Nah, ini penyakitnya sudah hilang, kita coret saja penyakitnya nih. Berarti ini X mendekati negatif 1. Boleh kita langsung saja di substitusi, boleh. Ya. Ini sudah penyakitnya sudah hilang. Masukkan saja langsung. Sini kan tidak tercoret nih. Negatif 1 kurang 6 gitu kan. Nah, masuk sini. 2 kurangi negatif 1. Yang ini kan, yang ini nih. Terus yang kanan lagi tambah akar 2 kali negatif 1 tambah 5. Nah, itu kan ya. Nah, ini tidak tercoret nih, negatif 3 nih yang bawah nih. Jadi per negatif 3. Nah, gitu. Nah, kita hitung. Ini jadi kita hitung negatif 1 kurangi negatif 6 berapa? Negatif 7. Ya. Negatif 7. Lalu yang ini
akar 3, 2 tambah 1. Yang ini negatif 2 ditambah 5, 3 ya, akar 3. Berarti ini akar 3 ditambah akar 3 kali dengan negatif 7 ya. Jadi di sini saya tulis negatif 7 kali akar 3 ditambah akar 3 per negatif 3 ya. Nah, jadi begini ya yang tadi. Kita lihat ulang. Yang ini ya, bawah ini akar 3 tambah akar 3 per negatif 3. Nah, berarti ini adalah negatif 7 kali 2 akar 3 per negatif 3. Nah, ini kan 2 ya, 2 akar 3 ya. Maka menjadi negatif 14 akar 3 per negatif 3. Atau kita tulis saja 14 akar 3 per 3. Ya, sudah gitu ya. Nah, itu hasilnya. Nah, sekarang nomor 3 ini. Nah, bagaimana kalau ada bentuk seperti ini ya? Nah, lihat. Nah, seperti yang sudah Bapak bahas tadi, ini harus diubah dulu menjadi 2 suku. Maka ini menjadi, di sini saja, menjadi limit. Nah, ini 0 per 0 ya. Kalau disubstitusikan jadi 0 per 0. Akar X ditambah 2 dikurangi dalam kurung. Nah, gitu. Jadi 2 suku. Ini negatif X, berarti tinggal nulis X. Jadi dikurangi X. Tulisannya kan tambah 4. Berarti negatif kali negatif 4. Nah, dia akan menjadi tambah 4. Gitu kan ya. Per 14 dikurangi 2X. Nah, setelah ini diubah, barulah kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya dari sini yang diubah, negatif. Jadi kali akar X ditambah 2 ditambah X dikurang 4. Nah, begitu. Per akar X ditambah 2 ditambah X dikurang 4. Nah, kalau sudah 2 suku, ini akan mudah mengalikannya. Jadi kita kalikan di sini. Ini ke sini kan. Ini dengan ini. Nah, maksudnya begitu. Maka ini akar X tambah 2 kali akar X tambah 2 ini tanda kurungnya hilang. Jadi X tambah 2. Ya. Tanda kurungnya ini, tanda akarnya hilang. Nah, dikurangi. Nah, ini X kurangi 4 dikali, ini X kurangi 4 kali X kurangi 4. Itu hasilnya apa? X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Sudah tahu ya. Ini sama dengan X kurangi 4 kuadrat ya. X kurangi 4 kuadratnya ini. 8X tambah 16. Silahkan dipelajari lagi, diingat lagi rumusnya. Yang ini tinggal ditulis saja. 14 dikurangi 2X. Nah, ini kali akar X tambah 2 ditambah X dikurangi 4. Nah, ini boleh dibuka kurungnya, tidak masalah, ininya tambah ya. Nah, kemudian yang pembilang ini disederhanakan. X mendekati 7 ya. Sama dengan limit ini dibuka dikurangi X kuadrat, jadi dikurangi X kuadrat disusun ya. Negatif kali negatif jadi positif 8X. Positif 8X ya, tambah X di sini sebelah kiri, ditambah ini. Jadi berapa? 9X. Ya kan? Dikurangi 16, ditambah 2, jadi dikurang 14. Gitu. Nah, itu ya. Nah, ini sudah, yang atasnya sudah disusun, seperti ini dijumlahkan, kurungnya dibuka, jadi begini. Maka di bawah tetap kita tulis ulang 14 dikurangi 2X kali akar X ditambah 2
tambah X dikurang 4. Nah, X-nya mendekati 7. Nah, berarti kita mempunyai faktor. Faktornya apa? Yaitu X kurang 7. Dari mana? Dari sini. X mendekati 7 kan? Ini X mendekati 7. Jadi sini kita ambil faktornya X kurang 7. Di sini faktornya. Nah, ini kita faktorkan di sini ujungnya saja. Ini ujungnya saja. Negatif X kuadrat. Berarti X kali berapa? Kali negatif X. Ujungnya negatif 14. Negatif 7 kali berapa? Kali positif 2. Sudah selesai. Ya, pasti bahwa ini tengahnya akan 9X. Gitu ya. Nah, yang bawah. Sekarang tinggal ini faktor yang X kurang 7 yang bawah penyebut. Di sini kan negatif 2X. Sedangkan di sini X berarti kali negatif 2 sininya. Kali negatif 2. Nah, kenapa? Karena di sininya negatif 2X. Berarti negatif 2X. Nah, negatif 2 kali negatif 7 itu adalah 14. Nah, tinggal yang sebelah kanan kita tulis ulang lagi. Akar X ditambah 2 ditambah X kurang 4. Nah, kalau sudah begini, maka ini sudah hilang yang menyebabkan 0 per 0-nya. Maka tinggallah masukkan aja ke sini 7-nya. Negatif 7, ya kan ini kan 7 ya, X nih. Tambah 2. Nah, sudah. Nah, ini negatif 2 nih. Yang salah, belum dicoret. Tulis lagi. Nah, masuk di sini. Nah, ini 7 di sini kan. 7 tambah 2, 9. Ya, akar 9. Nah, di sininya 7 tambah 2 kan, 9. Tambah 7, ya, kurang 4. Nah, jadi berapa nih? Ya, simpan di sini sajalah ya. Jadi negatif 5 per 5 ya, negatif 7 tambah 2. Ini 7 kurang 4 berapa? 3. Jadi negatif 2 akar 9. Kan? Negatif akar 9, 3 ya. Negatif 2 akar 9, lalu negatif 2 kali langsung saja ya. Ini 7 kurang 4 berapa? 3 ya, tambah 3. 3 kali negatif 2, negatif 6 ya. Maaf ya, terlalu lama ya. Kita hitung saja lah. 3 tambah 7, 10 kurangi 4, 6. 6 kali negatif 2 berapa? Negatif 12 gitu ya. Jadi jawabnya adalah 5 per 12. Nah, itu saja. Ya. Karena ini adalah 3 ya. Jadi 3 tambah 7 kurangi 4 kali negatif 2. Nah, sudah. Itu nomor 3 untuk soal nomor berikutnya. Nah, yang ini. Ini ada 2. Kalau ada 2, maka kita harus kalikan dengan 2 akar sekawan. Yang satu adalah yang ini. Tambah akar X. 3 tambah akar X. Nah, yang ini. Satu lagi. Yang bawah. Akar X dikurangi 5. Tambah 2. Akar X kurangi 5 tambah 2. Nah, gitu. Jadi dua-duanya ada. Waktu mengalihkannya yang sama. Yang ini berarti ke sini. Kan? Jadi 9. Ya, lalu ini akar X kali akar X dikurangi X. Nah, begitu. Yang ini tidak. Jadi kita tulis lagi di sini akar X dikurangi 5 tambah 2. Nah, yang ini tidak ditulis, tidak dikalikan, berarti yang berkepentingan. Ya, yang ini sekawannya yang dikalikan, sekawannya ini. Nah, jadi ini 9 dikurangi X. Nah, begitu juga yang bawah. Jadi per
Nah, berarti yang ini sekawannya ini kan, berarti ini kalikannya ke sini. Nah, ke sini kalikannya. Berarti yang ini, yang apa? 3 ditambah akar X ditulis ulang. Yang ini. Berarti yang ini, nah ini ke sini, jadi X dikurangi 5. X kurangi 5, lalu dikurangi 4. Ini ya, 4 negatif 2 kali dengan 2, ya kan? Ini ujungnya. Yang 4, yang ini X kurangi 5, akarnya hilang ya, akar X kurangi 5. Ini. Nah, jadi kalau kita susun lagi, kita sederhanakan lagi, maka kita butuh apa nih? Butuh faktor, yaitu faktornya X dikurang 9. Nah, kenapa? Karena ini yang menyebabkan 0 per 0. X dikurang 9. Gitu kan? Nah, sekarang ini 9 kurangi X, berarti di sini negatif. Karena negatif X itu adalah negatif, ini negatif kali positif X. Negatif kali negatif 9 itu adalah 9 yang ini. Ini kita tulis ulang, akar X dikurangi 5 ditambah 2. Nah, gitu ya. Nah, berarti yang ini ngambil yang mana? Yang ini nih. Sudah. Nih, masuk sini sama. Ya, kurangi 9. Berarti yang ini 3 ditambah akar X. Nah, gitu. Maka sudahlah penyakitnya hilang. Tinggal kita selesaikan. Masukkan sajalah langsung 9-nya masuk sini. Jadi negatif nih, jangan tertinggal negatif. Karena ini tidak tercoret nih negatif yang ini. Negatif dalam kurung akar 9 dikurang 5 tambah 2. Nah, yang ini kan, nih 9 masuk sini. Dibagi 3 ditambah akar 9. Nah, yang ini ya masuk nih. Yang ini akar 9 yang ini. Nah, jadilah ini akar berapa nih? Akar 4. 2 ya, 2 tambah 2, 4. Jadi negatif 4. Per 3 tambah 9, akar 9, 3. Jadi 6. Jadi negatif 2 per 3. Nah, itu nomor 4 ya. Kemudian nomor 5. Nah, ini ada sifat yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Akar pangkat 3 dari X dikurangi 3. Boleh juga kita menggunakan pemisalan, boleh kalau hanya di sininya sederhana sekali. Boleh kita misalkan, boleh. Misalkan dengan variabel lain, boleh. Misalkan kita ganti P sajalah, nggak harusnya, boleh. P sama dengan, itu adalah akar pangkat 3 dari X. Nah, berarti nanti ini diganti oleh P. Nah, tapi kalau P-nya itu adalah akar pangkat 3 dari X, jadi akan kita ganti ini ya. Maka X-nya itu sama dengan apa? X-nya itu adalah P pangkat 3 ya. Nah, gitu kan. Jadi akar jadi pangkat. Akar pangkat 3 jadi pangkat ya, pindah. Nah, gitu. Nah, dari sana maka kita akan mengubah jadi bentuk limit dari P dikurangi 3 per 27 dikurangi, nah X-nya yang ini. Kan X nih, ini X. Nah, ganti oleh ini. Oleh P pangkat 3. Tapi di sininya harus P mendekati berapa? Nah, itu. Nah, jadi kalau X-nya mendekati 27, X mendekati 27, maka P pangkat 3 itu mendekati 27 kan? Ya, karena X sama dengan P pangkat 3. Karena P pangkat 3 mendekati 27, berarti P itu mendekati 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Maka di sininya adalah 3. Limitnya P-nya mendekati 3 di sini. Nah, ini
kita faktorkan, jadilah limit. Nah, sudah ada faktor yang ini ya, ini sudah. Jadi tinggal yang bawah, yang ini. Nah, tinggal cari faktor yang lain di sini apa? Pakai bagan Horner, yaitu di sana ada negatif 1P pangkat 3, lalu nolnya, pangkat 2-nya nggak ada ya, nggak ada, pangkat 1-nya nggak ada, hanya 27 yang ada. Nah, yang ini nih, dari sini. Nah, maksudnya nanti untuk mencari faktor yang lain. Nah, ini koefisiennya tulis negatif 1, berapa? 0, ini 0, ini 27. Nah, ini P-nya kan mendekati 3 nih. Berarti di sini faktor pengalinya 3. Kita tulis negatif 1 di sini, kalikan, ya, dikalikan. Itu negatif 3, simpan di sini, jumlahkan, kalikan dengan 3 sini, jadi negatif 9, simpan di sini, jumlahkan, kalikan dengan 3, simpan di sini. Nah, hasilnya harus 0. Jadilah di sini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi di sini pangkat 2, pangkat 1, ini X-nya pangkat 0 di sini, X pangkat 0. Jadi inilah faktornya. Kita simpan di sini. Kurangi X kuadrat, kurangi 3X, kurangi 9. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah begitu, maka penyebab 0 per 0-nya sudah selesai. Coret. Nah, tinggal masukkan yang atas ini tuh ada angka 1 makhluk gaib di sini nih. Jadi 1 per, nah itu jangan salah. Bukan 0 ya, bukan. Jadi 1 per, nah masuknya di sini. 3 kuadrat. Nah, di sini kurangi 3 kali 3 kurangi 9. Nah, itu ya. Maka ini negatif 3 kuadrat berapa? Negatif 9, bukan negatif 3 kali negatif 3. Beda dengan yang ini. Negatif 3 kuadrat itu adalah 9. Tapi kalau negatif 3 kuadrat itu adalah negatif 9. Nah, ini kadang-kadang salah ya, harus pakai kurung. Kalau 9 itu di sini pakai kurung. Jadi ada dikurangi 9, negatif 9 dikurangi 9 kurangi 9. Jadi ini adalah 1 per negatif 27. Nah, seperti itu jawabnya. Ya, kita lanjutkan lagi untuk nomor berikutnya. Ini yang terakhir. Nah, ini kita sudah punya rumus tadi. Akar sekawannya masih ingat yang tadi? Kalau akar A pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari B, kan ya? Ya, akar sekawannya apa tadi? Harus dikalikan dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari A kali akar pangkat 3 dari B ya, tambah akar pangkat 3 dari B kuadrat. Nah, ini jadi di sini kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi limit akar pangkat 3 dari X ditambah 6 dikurangi akar pangkat 3 dari 4X per 3X dikurangi 6. Nah, ini kuadrat dulu. Dikuadratkan. X ditambah 6 kuadrat. Lalu ditambah A-nya yang ini. A. Lalu tambah 6 ya. Ini tambah 6. Aduh, rocet ya. Saya hapus sajalah ya. Ini saya hapus. Nah, ini tambah 6. Lalu ini B-nya akar
pangkat 3 dari 4x tambah B-nya dikuadratkan. Nah, ini akar sekawannya panjang ya. Panjang, jadi di A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. AB-nya ini A, ini B gitu ya. Kita tulis lagi di sini akar pangkat 3 dari X ditambah 6 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari X tambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4x tambah akar pangkat 3 dari 4x ya. 4x kuadrat ini 4x. Nah, ya gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya sifat tadi ya, bahwa kalau ada bentuk seperti ini, akar sekawan dikalikan dengan saling akar bersekawan ya. Nah, ini berarti kalau dikalikan akan membentuk bilangan rasional, maka hasil kalinya itu akan menjadi akar pangkat 3 dari X ditambah 6 pangkat 3 dikurangi, jadi nggak usah dikalikan karena kita sudah mengetahuinya bahwa ini adalah dibentuk seperti ini. Nah, kalau dikalikan ini dengan ini tuh sudah diketahui, sudah dibahas tadi, hasilnya akan begini. Tinggal yang bawah, kita hanya menulis ulang saja. 3x dikurangi 6. Nah, ini kita menulis ulang akar pangkat 3 dari X ditambah 6 kuadrat ditambah akar pangkat 3 kuadratnya dikurung ya, di luar akar ya, X ditambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4x tambah akar pangkat 3 dari 4x. Nah, ini kuadrat di luar. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau dipangkatkan 3 maka akarnya hilang kan? Ini akarnya dipangkatkan 3 jadi hilang. Maka jadilah limit X ditambah 6 dikurang 4x. Nah, jadi begitu. Nah, akarnya jadi hilang dia. Dipangkatkan 3. Nah, jadilah rasional. Maka ini jadi 3x dikurangi 6 kali, nah ini ditulis lagi. Wah, lumayan ya tulisnya. Ditambah lagi akar pangkat 3 dari x ditambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4x tambah akar pangkat 3 dari 4x kuadrat. Nah, itu ya. X-nya mendekati, nah jangan salah, mendekati 2 ya. Ini mendekati 2, jangan salah. Ini mendekati 2. Nah, berarti ini disederhanakan lagi. Ini menjadi berapa? 6 dikurangi 3x. Nah, jadi kita tulis jadi 6 dikurangi 3x. Jadi limit 6 dikurangi 3x. Nah, sederhanakan lagi. Nah, gitu ya. Lalu kita lihat yang bawahnya 3x ini ya. Ini 3x dikurangi 6. 3x dikurangi 6. Di sini 3x dikurangi 6 kali akar pangkat 3 dari lupa lagi ya, x tambah 6 ya. Pangkat 3 dari x tambah 6 pangkat 2 ditambah akar pangkat 3 dari x ditambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4x ditambah akar pangkat 3 dari 4x pangkat 2. Nah, gitu ya. X-nya mendekati berapa? X-nya mendekati 2. Nah, berarti kita faktorkan. Nah, karena di sini ada suku banyak. 6 dikurangi 3x. Faktornya apa?
X dikurang 2. Nah, ini faktornya. Kita ambil. Karena di sananya adalah X mendekati 2. Berarti kalau di sini negatif 3X, berarti ini kalikan dengan negatif 3X. Gitu ya. Nah, kalau ini 3X, berarti ini 3. Gitu. Jadi kita menulis ulang lagi di sini. 3X ditambah 6 kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari X tambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4X ya, ditambah akar pangkat 3 dari 4X kuadrat. Nah, itu ya. Nah, berarti ini coret. Nah, sudah, penyakitnya sudah hilang, tinggal kita ganti saja. Tinggal kita substitusi saja dengan yang tidak tercoret. Ini kan tercoret. Ini 3-nya juga tercoret, berarti di sini adalah negatif 1 ya. Ganti saja. Negatif 1 per. Nah, ini 3-nya coret kan jadi negatif 1. Jadi di sini masukkan di sini langsung akar pangkat 3 dari 2 ditambah 6 kuadrat. Nah, ini jadi 2 nih. Ganti oleh 2, ganti oleh 2, ganti oleh 2, ganti oleh 2. Semuanya di sini kan, karena X-nya mendekati 2. Ditambah akar pangkat 3 dari 2 tambah 6 kali akar pangkat 3 dari 4 kali 2 ditambah akar pangkat 3 dari 4 kali 2. Nah, gitu ya. Maka hasilnya berapa? Negatif 1 per. Ini berapa nih? 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Jadi 2 kuadrat. Akar pangkat 3 ini 8. Ini juga 2. Jadi 2. Nah, kali ini 8 juga nih. 4 kali 2 ya, 4 kali 2. Jadi 2 juga. Nah, lalu ini akar pangkat 3 dari 8 juga. Ini 2 kuadrat. Nah, jadi hasilnya apa? Negatif 1 per 4 ditambah 4 ditambah 4 ya. Jadi berapa? Negatif 1 per 12. Nah, itulah ya cara menyelesaikan limit fungsi dengan menggunakan strategi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.